الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana seorang arif billah atau akhlul kasab membahas zat dengan sifat, bahwa sesungguhnya zat dengan sifat itu sebenarnya adalah ahad, esa, satu dan tunggal. Karena zat dan sifat itu adalah ahad, esa, satu dan tunggal, maka diistilahkanlah kalimat itu dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Kenapa diistilahkan zat dengan sifat itu dengan bahasa dua yang tiada berpisah atau dua yang tiada bercerai? Karena sebenar-benarnya zat dengan sifat itu adalah tunggal, esa, dan satu. Karena dia adalah esa, tunggal, dan satu, maka dihantarkan bahasanya itu dengan bahasa kias dan perumpamaan. Nah, bahasa kias dan perumpamaan untuk menjelaskan zat dengan sifat dikatakanlah dua yang tiada berpisah atau dua yang tiada bercerai. Ya. Itu maknanya Bapak Ibu. Kita tidak boleh memisahkan zat dengan sifat. Kenapa kita tidak boleh memisahkan zat dengan sifat? Sebab zat dengan sifat itu adalah satu. Kalau satu, apa makna di balik pemahaman itu? Jadi makna di balik pemahaman zat dengan sifat itu artinya nyatanya zat itu kena sifat, zahirnya sifat itu kena zat. Kalaulah nyatanya zat itu kena sifat, zahirnya sifat itu kena zat, lalu mana yang dikatakan dengan sifat? Kalau dia memang itu esa. Mana yang disebut namanya dengan sifat kalau itu dikatakan dia itu adalah ahad atau satu. Yang dikatakan sifat itu dalam pandangan hakikat adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, itu maknanya kalau kita ingin melihat zat, lihatnya kepada sifat. Kenapa melihat zat itu lihatnya kepada sifat? Siapa sifat itu sebenarnya? Sifat itu yang dikatakan namanya tajalli daripada zat. Atau dikatakan juga bahwa sifat itu penampakan zat. Sifat itu penzohiran zat. Kalaulah sifat itu adalah tajalli daripada zat, penampakan zat, penzohiran zat,
maka sifat itulah sebenarnya yang dikatakan bahagian daripada diri zat itu. Disitulah dijelaskan oleh Allah, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya aku jadikan dirinya itu, sifat itu bahagian daripada diriku. Kalaulah dia itu bahagian daripada diriku, maka diriku itu yang dikatakan zat, bahagian daripada diriku itu yang disebut namanya sifat. Maka zat dengan sifat, sifat dengan zat, tiada berpisah cerai. Dia esa, dia adalah ahad dan satu. Maka seorang arif billah mesti tajam pandangan hatinya itu untuk memandang zat yang telah wujud dan nyata pada sifat. Maka siapa yang tidak mampu memandang zat yang telah wujud dan nyata pada sifat, ini yang selalu Ustadz katakan adalah orang yang butuh sangi, Bapak Ibu. Ini yang disampaikan oleh Rasul. Man nazara ila say'in malam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa dan mampu memandang kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allahnya yang wujud dan nyata pada sesuatu, itulah pandangan yang berdosa. Makanya mana yang dikatakan sesuatu? Yang dikatakan sesuatu itu, itulah yang disebut namanya dengan sifat itu. Kalaulah yang dikatakan sesuatu itu yang dikatakan sifat, padahal sifat itu tiada lain kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat itu tiada lain kenyataan zat, maka sifat itulah sebenar-benarnya zat. Jadi dalam memahaminya, ya, pandangan zohir terpandang sifat, pandangan hati terpandang zat. Kenapa pandangan zohir terpandang sifat? Karena sifat itu telah wujud, sifat itu telah nyata. Kalaulah sifat itu telah wujud dan telah nyata, maka pandangan mata zohir hanya mampu memandang dan melihat segala yang tampak, segala yang wujud. Kalaulah mata zohir ini mampu memandang segala yang tampak, segala yang wujud, padahal yang tampak dan wujud yang dipandang oleh mata itu, itulah yang disebut namanya sifat. Walaupun pandangan zohir mampu memandang sifat, namun pandangan hati yang terpandang itu adalah zat. Kenapa yang terpandang itu zat? Karena sifat itulah sebenarnya kenyataan daripada zat itu sendiri. Jadi untuk lebih paham dan jelasnya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mencerai-beraikan, tidak memisahkan antara zat dengan sifat, sifat dengan zat, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kita mesti mampu memahami zat dengan sifat. Bahwa sesungguhnya zat dengan sifat itu adalah ahad, esa, dan tunggal. Karena zat dengan sifat itu adalah ahad, esa, dan tunggal atau satu, maka disampaikan dengan bahasa perumpamaan. Bagaimana cara penyampaiannya dalam bahasa perumpamaan dan kias? Bahwa zat dengan sifat itu dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah. Kenapa disebut dia adalah dua yang tiada bercerai dan dua yang tiada berpisah? Karena zat dengan sifat itu memang betul-betul satu, esa. Kalau dia esa, satu dan tunggal, ya, maka disitulah bahasanya Bapak Ibu tidak boleh memisahkan dan menceraikan zat dengan sifat itu. Walaupun sebutannya dua, ada zat sebutannya, ada pula sifat sebutannya. Padahal yang disebut itu sebenarnya dia adalah satu saja. Suatu contoh Bapak Ibu. Ya, zat dengan sifat, sifat dengan zat itu adalah ahad, tunggal, esa, dan satu.
Karena dia adalah ahad, esa, tunggal dan satu, maka disebutlah istilahnya dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Nah, karena diistilahkan dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai, hakikat yang sebenar-benarnya zat dengan sifat yang dikatakan dua yang tiada berpisah dan dua yang tiada bercerai itu hakikatnya itu adalah esa tunggal. Bagaimana cara Bapak Ibu memahami esa dan tunggalnya zat dengan sifat itu? Lihat Bapak Ibu. Nah, ini tisu. Tisu nih ya, bukan diibaratkan memang tisu ini. Nah, memang tisu rami ini payah nyobeknya nih. Nggak ada sisinya dia. Hancur dia. Ambil yang baru lah ya. Maaf Rami. Maaf Rami. Bukan Ustaz tidak suka dengan tisunya Rami. Memang payah sobek. Oh ikhlas dia. Kalau udah di tangan Ustaz dah ikhlas dah tuh. Sama aja Rami. Kena satu nyobek tadi ini. Gini aja Bapak Ibu ya. Ini yang disebut namanya dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai dia. Sebutannya dua, namun hakikatnya satu ya. Ini yang disebut namanya dengan zat, dan ini pula yang dikatakan namanya dengan sifat. Ya. Sebelum dia disebut sifat, lihat, sebelum dia dikatakan sifat, maka dikatakanlah nama dirinya itu adalah zat. Apa sebabnya sebelum dikatakan sifat namanya itu adalah zat? Karena sifat itu tajali daripada zat. Sifat itu kenyataan zat. Sifat itu bahagian daripada diri zat. Jadi sebelum dia bertajali tisu ini, sebelum dia menzuhirkan dirinya, maka disebut zat. Namun setelah dia mentajalikan dirinya, apa tuh kalimat mentajalikan? Sebelum tisu itu mentajalikan, sebelum dia menzuhirkan dirinya, ya, itu zat. Namun setelah dia mentajalikan dirinya, maka disebut namanya dengan sifat. Inilah yang dikatakan dua yang tidak berpisah itu. Kalau ini dikatakan dua yang berpisah, zat dengan sifat, lalu mana yang dikatakan sifat? Nih. Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, maka sesungguhnya sifat itu tiada lain adalah zat itu sendiri. Nah, itu cara mempatrikannya. Kalaulah sifat ini kenyataan daripada zat, ya, maka sesungguhnya sifat inilah sebenar-benarnya zat itu. Pandangan zahir terlihat sifat. Pandangan zahir terlihat sifat. Pandangan batin terlihat zat. Maka pandanglah zatnya apa yang dipandang oleh mata. Kenapa yang dipandang oleh mata? Karena ini adalah tajalli daripada zat, maka sebenarnya mata ini mampu memandang zat sebenar-benarnya yang wujud dan yang nyata itu. Begitu cara memahaminya. Zat dengan sifat itu esa, tunggal, dan ahad. Jangan dibuat dua dia. Kalau dikatakan dua, dibuat dua, itu cara penjelasannya, cara menerangkannya. Ada zat, ada sifat. Padahal sifat itu bagian daripada zat. Jadi untuk lebih pahamnya Bapak Ibu, kita mencoba ya menuliskannya ini, mengambil pahamnya. Zat dengan sifat, ya.
bahwa zat dengan sifat ini adalah ahad. Ahad. Atau satu. Kalaulah zat dengan sifat itu adalah ahad atau satu, ya, lalu mana yang dikatakan namanya dengan sifat? Yang dikatakan sifat itu adalah tajalli daripada zat. Nah, nih, yang dikatakan sifat ini tajalli daripada zat. Tajalli itu bahasa lainnya Bapak Ibu, itu namanya penampakan. Penampakan zat. Atau bahasa lainnya, tajalli itu adalah copy paste daripada zat. Atau tajalli itu bahasanya adalah duplikat. Tahu duplikat? Tahu, gambaran duplikat daripada zat. Atau sifat ini yang katakan tajalli itu yang dimaksud namanya adalah salinan daripada zat. Atau juga dibahasakan dengan bahasa kiasnya, ya, bahwa sifat itu adalah bayang-bayang zat. Bayang-bayang zat. Atau sifat itu dibahasakan adalah bahagian zat. Atau sifat itu disebut namanya cerminan zat. Nah, cermin. Ya. Itulah sebenarnya Bapak Ibu dalam memahami dan menjelaskan yang sebenar-benar sifat itu. Ya. Makanya sifat itu adalah tajalli daripada zat. Tajalli itu adalah penampakan diri zat maksudnya. Atau tajalli itu copy paste zat. Atau disebut duplikat zat. Salinan, bayang-bayang, bahagian atau cermin untuk memandang diri zat. Jadi kita selalu paham kita, pandangan kita, ilmu kita selalu menguraikan akan sifat ini. Lupa kita memandang namanya zat ini Bapak Ibu. Sebenarnya walaupun kita memandang sifat, yang kita pandang itu adalah zat. Cuma untuk melihat zat secara langsung tidak bisa Bapak Ibu. Walaupun kita secara langsung tidak bisa memandang dan melihat zat, namun zat itu dengan sifatnya tidak pernah pula berpisah cerai. Jadi untuk memandang zatnya ya lihatlah kepada sifat. Sifat inilah kenyataan daripada zat itu. Karena dia itu esa. Contoh lagi Bapak Ibu. Ini apa namanya nih Bapak Ibu? Papan tulis ya. Warnanya apa? Putih. Pertanyaan Ustadz. Papan tulis itu disebut apa namanya bagi warna putih, dan warna putih itu apa pula sebutannya bagi papan tulis? Nah, contoh, warna putih ini apa, zat atau sifat? Ustaz bimbing aja langsung. Warna putih. Warna putih itu sifat, ya. Sedangkan papan tulisnya zat. Berpisahkah papan tulis dengan warna putihnya? Nah, ketika Bapak Ibu memandang warna putih dari triplek ini,
Apanya yang terpandang sebenarnya? Papan tulis. Ketika kita memandang warna putih, yang terpandang itu papan tulis. Namun ketika Bapak Ibu ingin melihat papan tulis, yang terlihat itu apa? Putihnya. Makanya putih dengan papan tulis, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai dia. Berarti dia ahad. Begitulah pandangan hati, pandangan rohani kita memandang zat dengan sifat itu. Ketika memandang sifat, sebenarnya pandang itu adalah zat. Jadi walaupun Bapak Ibu memandang sifat, tujuan yang sebenarnya yang dipandang daripada sifat itu apa sebenarnya? Zat inilah sebenarnya tujuan kita Bapak Ibu. Jadi nggak berpisah deh Bapak Ibu. Ya, karena dia tidak berpisah, dikatakanlah dua yang tiada bercerai dia. Atau disebut juga sifat itulah yang dikatakan bahagian daripada diri zat itu. Wajah alulahu min ibadi juz'an. Bahwa aku jadikan sifat itu sebenarnya bahagian daripada diriku sendiri. Maka apa kata Rasul? Man nazara ila syai'in malam yarallahu fihi bahwa batil. Barang siapa yang mampu memandang sifat, lalu dia tidak mampu memandang zat yang sudah nyata pada sifat, maka itulah pandangan yang berdosa. Itulah pandangan yang tidak bernilai ibadah. Itulah pandangan yang tidak berhikmah. Kenapa pandangannya berdosa, tidak berhikmah, tidak bernilai ibadah? Karena pandangannya itu tidak mampu memandang sifat ini yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya ketika dia memandang sifat, yang terpandang itu adalah zat. Karena sifat ini kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat ini kenyataan daripada zat, mestinya yang terpandang itu adalah sifat. Disinilah kita mesti pahami. Pandangan zohir nampak sifatnya. Pandangan batin tampak zatnya. Ini yang Ustadz katakan selalu. Lihatlah zatnya apa yang dipandang oleh mata. Jangan kita ini memandang apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang itu sifat. Padahal sifat itu tiada lain nyatanya diri zat. Kalaulah sifat itu nyatanya diri zat, maka pandanglah zatnya apa yang terlihat pada zat itu. Bahwa sesungguhnya sifat itu itulah nyatanya zat yang sebenar-benarnya. Jadi sifat ini, ya, inilah yang dikatakan namanya dengan makhluk. Nah, ini Bapak Ibu. Sifat ini yang disebut namanya dengan makhluk. Sedangkan zat ini disebut namanya dengan kholik. Sebenarnya kholik dengan makhluk, makhluk dengan kholik itu esa atau dua tuh? Esa dia. Cuma kebanyakan kita dalam memahami kajian tauhid, kajian ma'rifat, zat dengan sifat, selalu zat dengan sifat ini kita lupakan. Yang kita hadirkan selalu itu adalah kholik dengan makhluk. Apalagi kalau diberi nama, tambah abu-abu lagi Bapak Ibu. Nah, kalau diberi nama, kholik ini siapa namanya? Allah. Nah, sedangkan makhluk kalau diberi nama, apa namanya? Muhammad. Oh, dia. Padahal Allah itu nama daripada zat. Ya.
Allah nama bagi zat. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Nih. Fazalikumullah rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah, Rabbmu yang sebenar-benarnya. Maksudnya, bahwa zat inilah yang dikatakan diri yang sebenar diri. Ya. Zat itu yang dikatakan diri sejati. Zat itu yang disebut sejati diri. Zat itulah yang dikatakan namanya seakmal diri. Lalu siapa nama daripada seakmal diri? Itu adalah Allah. Cuma ketika diganti bahasa zat kepada namanya, bingung kita di situ. Ketika diganti nama sifat kepada Muhammadnya, tambah rancu lagi. Yang terbayang Muhammad bin Abdullah. Padahal yang kita bicarakan ini tentang diri Tuhan. Yang kita bicarakan ini tentang diri Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang diri Tuhan, tidak akan pernah lepas zat dengan sifat. Jadi diri Tuhan itu yang zat. Kelakuan Tuhan itu yang disebut namanya sifat. Maka zat ini artinya adalah dirinya. Diri. Sedangkan sifat itu artinya kelakuannya. Jadi bagaimanapun Ustadz menguraikan ke bawah nanti Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu bergeser hati dan pandangan, akal pikirnya, memahami yang Ustadz terangkan ini adalah zat dengan sifat. Itu kuncinya tuh. Itu kliknya dalam memahami kajian tauhid ini. Bagaimanapun Ustadz mencengcang-cencang kajinya. Yang Ustadz cencang itu cara penguraiannya. Cara penjabarannya. Padahal yang dicincang kaji itu sampai kepada landasan itu adalah zat dengan sifat ini. Zat dengan sifat ini esa. Satu dia. Yang satu itu mana antara zat dengan sifatnya? Zat ini yang esa nih Yang tunggal nih, ini yang ahad itu maksudnya. Makanya untuk mengenal zat itu kenalilah sifat. Karena sifat inilah kenyataan daripada zat. Bahasa kiasnya, sifat itulah sebenarnya cermin untuk memandang zat. Bahasa kiasnya, sifat itu adalah bayangan zat. Kalau bahasa Tuhan, sifat itu adalah bayang-bayangku. Akulah wujud bayang-bayang itu. Itu bahasanya tuh. Nah, lalu diberi nama. Ya, bahwa sifat itu yang bernama Muhammad. Yang dikatakan makhluk. Zat itu diberi nama adalah Allah yang disebut namanya Khalik. Selalu dan terjebak sini ada Khalik, ada makhluk. Padahal Khalik dengan makhluk itu esa dia. Oh, tak bolehlah dipisah, enggak bolehlah dikatakan Khalik itu makhluk, makhluk itu Khalik, ya berpisah katanya. Ya. Penyebutannya berpisah. Penguraiannya berpisah. Tapi hakikat yang kita huraikan, Khalik dengan makhluk itu orangnya satu juga tuh. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, dua atau satu nih? Satu. Mana yang dikatakan satu antara Muhammad dengan Allah? Allah itu yang sebenarnya. Kalau Allah itu yang ahad, Allah itu yang esa, lalu Muhammad ini apanya Allah? Kalau memang esa? Inilah kembali di sini ya. Muhammad itulah tajalli daripada Allah. Nah. Muhammad itulah penampakan Allah. Muhammad itu apalah? Copy paste-nya Allah. Muhammad itu duplikatnya. Muhammad itu salinannya. Muhammad itu bayang-bayangnya. Muhammad itu adalah cerminannya. Itu maksudnya.
Makanya pada saat kita bercita Allah dengan Muhammad, lupa kita dasar ini. Ini dasarnya nih. Kita langsung diberi nama aja. Makanya nggak berpisah Allah dengan Muhammad. Ini Muhammad itu adalah makhluk. Bahasa lain daripada Muhammad itu makhluk apa? Coba Pak Jizainuddin. Kalaulah Muhammad itu makhluk, bahasa lainnya daripada Muhammad itu makhluk apa namanya? Ustadz tukang tulis, Pak Haji tukang sebut, biar paham. Bahasa lain daripada Muhammad itu sebagai makhluk apa lagi? Itu dia, alam. Apa lagi? Sesuatu. Apa lagi? Hamba. Itu dia. Apa lagi? Nih kayak tukang parkir aja nih. Apa lagi Bu Lia? Makhluk itu udah. Makhluk, alam, sesuatu, hamba. Apa lagi istilahnya? Apa? Apa Ibu? Insan. Belum itu. Jangan disebut insan dulu. Nanti belum dikatakan insan dia. Nama lain daripada Muhammad itu. Apa? Ini dah istilah ini. Yang ini Muhammad itu, lihat, bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Yang Ustaz maksud Muhammad itu adalah sifat. Yang dikatakan sifat itu adalah kenyataan untuk memandang diri zat. Sekarang kita turun ke bawah. Muhammad ini disebut namanya makhluk. Kalaulah Muhammad itu namanya makhluk, maka nama lain daripada Muhammad sebagai makhluk apa sebutannya? Itu adalah alam. Ini ya. Disebut namanya sesuatu, disebut namanya hamba. Disebutlah namanya muhaddas. Apalagi? Ciptaan. Boleh nih. Disebut namanya baharu. Ini bahasanya. Kalau nur nanti di sini perginya tajalinya tadi. Itu nur, ya. Nanti Ustadz hilangkan kalimat nurnya supaya Bapak Ibu tidak rancu maminya. Belum ke sana, ya. Jadi Muhammad ini itu yang diistilahkan dengan makhluk. Muhammad yang disebut namanya dengan alam. Muhammad disebut namanya sesuatu. Muhammad ini disebut namanya dengan hamba. Muhammad ini disebut namanya muhaddas. Muhammad ini yang disebut namanya ciptaan. Muhammad ini yang disebut namanya baharu. Naikkan ke atas lagi, tarkikkan ke atas. Muhammad ini sebenarnya siapa nih Khalifah? Yang dikatakan Muhammad ini siapa sebenarnya? Ibu, Ustaz urut. Siapa sebenarnya Muhammad? Ini kan dari istilah tadi itu. Muhammad makhluk, Muhammad alam, Muhammad sesuatu, Muhammad hamba. Sebenarnya Muhammad ini siapa nih? Sifat. Muhammad ini adalah sebutannya adalah sifat. Di sini kita banyak yang panjang-panjang lalek memahaminya. Karena pemecahannya ke bawah ini ya. Padahal walaupun namanya bermacam-macam, yang disebut itu sifat tuh. Ya. Api, angin, air, tanah itu sifat tuh. Itu tambah halus lagi kajinya. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak bingung, Ustaz katakanlah sifat itu namanya nur. Yang dibilang Pak Haji itu. Nih yang selalu Ustaz antarkan nih bahasanya nur. Bukan nur aini Bapak Ibu. Nur. Itu dia. Nur inilah disebut tajalli. Kalaulah nur itu dikatakan tajalli, nur itu tajalli dari siapa? Tajalli daripada Allah. Tajalli daripada Allah yang dikatakan zat, itu tajalli, yaitu yang disebut namanya dengan sifat. Nur itulah yang sifat itu. Jadi ini dasarnya. Zat dengan sifat ini, memahaminya. Ini penguraiannya, ini pemecahan ilmunya. Ya.
Dipecah ilmunya, disebut namanya nur, tajalli, penampaan cerminan. Semuanya ini, penampaan cerminan salinan, itu disebut namanya makhluk. Alam, sesuatu, hamba, muhaddas, baharu, ciptaan. Nama daripada tajalli ini, itu yang disebut namanya Muhammad. Itu ada. Sedangkan Allah itu disebut namanya sebagai Khalik. Kalau Khalik lawannya apa? Makhluk, ini pasangannya. Kalau Khalik itu adalah Allah, lalu makhluk itu siapa? Muhammad. Maka pasangan Allah siapa? Muhammad. Pasangan zat siapa? Pasangan diri apa? Kelakuannya dia. Pusing Bapak Ibu memahaminya tuh? Pusing atau tidak? Pusing? Amal tahu, Wak. Tidak ada tujuan Ustaz membuat Bapak Ibu pusing, paning-paning lele. Tujuan Ustaz menghantarkan bagaimana semudah-mudahnya Bapak Ibu mesti mampu memahaminya ini. Itulah gunanya murabi. Itulah gunanya pembimbing. Jadi seorang murabi, seorang pembimbing, dia mau dan mampu menjadikan dirinya ini sebagai juru masak kokinya. Menghidangkan makanan itu, bagaimana hidangan itu enak dan nikmat dimakan. Bagaimana seorang murabi itu mampu membimbing jamaahnya. Bagaimana jamaahnya mampu memahami tentang rahasia Allah itu yang sesungguhnya. Lalu dia diberi kemudahan. Walaupun Ustaz memberikan kemudahan dalam menjabarkan ilmunya, namun pahamnya itu Allah yang beri. Pahamnya Allah yang beri. Walaupun Bapak Ibu mencoba untuk memahaminya, tapi pahamnya itu datang daripada Allah. Itu yang disebut namanya anugerah Allah. Famay yahdillah fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Barang siapa aku beri dia hidayah. Itu maksudnya, barang siapa yang aku tuntun, aku bimbing, aku bukakan rahasia aku kepada dirinya, aku pahamkan dia, siapa aku ini. Disitulah dia paham dan mengerti siapa aku yang sebenar-benarnya. Dan siapa pula dirinya yang sesungguhnya. Apa huwal muhtadi, dialah orang yang mendapat petunjuk itu. Wa mayyudlil falan tajidalahu waliya mursida. Barang siapa yang tidak aku beri hidayah dan petunjuk, tidak aku beri kepadanya pemahaman, keyakinan, kemanapun dia pergi minta pemahaman, minta keyakinan, tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan keyakinan dan kepahaman. Karena yang bisa memberikan keyakinan dan kepahaman itu adalah waliyan mursyidah. Wali mursyid. Wali mursyid itu bukan tuan guru. Wali mursyid itu bukan pembimbing. Wali mursyid itu tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla. Allah itulah wali mursyid. Bukti Allah sebagai wali mursyid, yahdi mayyasha wa yadillu mayyasha. Aku beri dia petunjuk bagi yang kukehendaki. Aku tutup baginya petunjuk juga bagi yang aku kehendaki, kata Allah. Rupanya Allah itulah sebagai hijab yang sejati itu. Allah itu sebagai hijab yang sejati. Karena dia ada sebagai hijab yang sejati, ya, maka dialah sebenarnya ia memberikan pemahaman itu kepada hamba yang dia pilih dan hamba yang dia kehendaki itu. Ini memahaminya Bapak Ibu. Ya, jadi zat itu adalah dirinya. Dirinya itu yang bernama Allah. Maka disebutlah dirinya bernama Allah itu Khalik. Sebagai apa? Pencipta.
Ini bahasa ini yang selalu kita tertipu pencipta. Kalaulah Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, lalu apa yang diciptakannya? Tentu yang diciptakannya siapa? Makhluk. Ini bahasanya nih, bahasa ini lagi. Yang diciptakannya makhluk. Siapa nama makhluk itu? Muhammad. Bagi orang yang tidak paham, gampang kali dia menyamakan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, Allah dengan hambanya, Allah dengan makhluknya. Karena mereka tidak mampu memahami antara zat dengan sifat. Karena dia tidak mampu memahami zat dengan sifat. Ya, padahal sifat dengan zat dengan sifat itu esa, maka dibuatnya lah dua di situ. Zat ya zat, sifat ya sifat. Sifat tidak pernah jadi zat, zat nggak pernah jadi sifat. Allah tak pernah jadi makhluk, makhluk tak pernah jadi Allah. Ya salah memahaminya. Karena pandangannya tadi itu belum ahad. Pandangannya itu belum esa. Tapi kalau pandangannya sudah esa, barulah dia bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang-orang arif billah, oleh orang-orang arifin. Bagaimana orang-orang arifin, orang-orang arif billah mengesahkan zat dengan sifat, sifat dengan zat, maka muncullah suatu pemahaman yang keluar dari hati yang sudah kasat, terlontar daripada lisannya. Inilah yang disebut namanya dengan wahdatul wujud. Disebutlah namanya hulul. Disebut namanya ittihad. Disebut namanya manunggaling. Manunggaling kaula Gusti. Jadi wahdatul wujud, hulul, ittihad, manunggaling kaula Gusti itu sebenarnya untuk menyatakan bahwa zat inilah sebenar-benarnya yang wujud itu. Zat inilah sebenar-benarnya yang ada. Jadi bahasa ittihad ulul tadi itu, dia berbicara tentang sifat. Bahwa sifat ini tidak pernah berpisah cara dengan zat. Karena sifat tidak pernah berpisah cara dengan zat, maka disebutlah namanya dengan ittihad. Karena zat tidak pernah berpisah cara dengan sifat, disebutlah namanya dengan hulul. Karena zat dengan sifat, sifat dengan zat tidak pernah berpisah cerai, maka disebutlah namanya manunggaling kaula Gusti. Esa satu dia. Jadi apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kasab tentang wahdatul wujud, hulul, ittihad, manunggaling kaula Gusti, sebenarnya dia bagaimana umat ini mampu memandang zat pada sifat. Ya. Karena untuk memandang zat lihat pada sifat. Namun ketika dia memandang sifat, bagaimana dia pula mampu memandang zat itu yang sudah nyata pada sifat. Muncullah istilah ini Bapak Ibu. Jadi untuk mengesahkannya itu disebutlah namanya tauhid. Tauhid itu memurnikan zat, mengesahkan zat. Azat itu yang bernama Allah. Walaupun kita mampu memandang alam, kita mampu melihat namanya sesuatu, kita mampu memandang hamba, kita mampu memandang makhluk, sebenarnya yang terpandang pada makhluk, pada alam dan sesuatu itu siapa? Adalah Allah sebagai Khalik. Berarti Khalik dengan makhluk, Allah dengan Muhammad berpisah atau tidak? Tidak berpisah dia. Ini yang dikatakan dua yang tiada bercerai itu. Ini pemahamannya. Lalu bagaimana kesempurnaan? Lihat. Memandang zat dengan sifat. Kalaulah zat dengan sifat itu adalah ahad esa, tunggal dia, maka untuk memandang zat dengan sifat secara sempurna,
pandang dan lihatlah dia kepada insan. Ini kesempurnaannya Bapak Ibu. Ya. Jadi memandang zat dengan sifat, memandangnya itu kepada insan. Ya. Kalaulah zat bernama Allah, sifat bernama Muhammad, maka untuk memandang Allah dengan Muhammad, memandangnya itu kepada itu memahaminya. Ya. Untuk memandang Allah dan Muhammad, untuk melihat Muhammad dengan Allah, karena Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu adalah Ahad, Esa dan Tunggal, kemana tempat memandang nyatanya Allah dan Muhammad itu Bapak Ibu? Pada insan. Nah. Kalaulah insan itu kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad, ya. Sedangkan insan itu berzahid dan berbatin. Nah, lihat. Insan itu ada zohirnya dan insan itu ada batinnya. Kalaulah insan itu berzohir dan berbatin, zahirnya insan itu maka nyata pada ini dia tubuh, ini yang dimaksud oleh Khalifah tadi ini. Sedangkan batinnya insan itu nyata pada ruh. Jadi kalaulah insan itu berzohir dan berbatin, zohirnya disebut namanya dengan tubuh, batinnya disebut namanya dengan ruh. Siapa sebenarnya nama daripada tubuh dan siapa pula sebenarnya nama daripada ruh itu? Tubuh inilah sebenarnya yang disebut namanya dengan Muhammad. Ruh inilah disebut namanya dengan Allah. Disitulah dijelaskan oleh orang-orang arifin, Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh. Muhammad itu zohir nyata pada tubuh. Untuk menggabungkan, menghubungkan, menyatukan tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh, maka disebut namanya siapa? Untuk menggabungkan, menyatukan antara tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh, siapa namanya Pak Ji? Pak Ji? Insan tadi. Ya, insan. Bukan insan tadi. Insan. Biar tegas pemahamannya. Untuk menyatukan tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh disebut namanya? Itu yang tegas. Tapi insan tadi. Ya. Insan. Karena insan ini tempat memandang Allah dengan Muhammad. Insan itu tempat memandang Muhammad dengan Allah, maka disebutlah istilah insan ini, dirinya disebut insan apa? Insan apa namanya? Insan kamil. Itu dia. Kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu adalah insan yang sudah mengenali akan rahasia dirinya. Bahwa dirinya itu adalah nyatanya Allah dan Muhammad. Itu dia. Karena dirinya tempat memandang nyatanya Allah dengan Muhammad yang disebut insan kamil mukamil, maka siapa insan kamil mukamil itu? Ini lihat jawabannya. Insan kamil mukamil itu, kata Allah, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan itu.
Yang ketiga dalilnya apa Pak Ji? Malu aku. Coba Pak Son, mana Pak Son? Pak Son Ratu, dalilnya yang nggak panjang dikit. Dari yang dua nih, ada yang tiga yang terakhir. Pak Andre, Pak Kalipa, Pak Imam. Mana Rami? Al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Iya, laju ya. Udah hafal. Luar kepala. Al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Ya. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka disitulah penegasan dibuat oleh Allah, wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Ini dia. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu ya diriku dan akulah dirinya dan akulah wujud dirinya itu yang sebenar-benarnya. Itu memahaminya. Lalu adakah terpandang diri Bapak Ibu di situ? Kalau tidak terpandang, siapa sebenarnya diri insan ini? Hah? Siapa sebenarnya diri insan? Itulah Allah itu sendiri. Kalau sudah paham Bapak Ibu bahwa Allah itu sendiri, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada insan. Janganlah disebut Allah itu insan, janganlah dikatakan insan itu Allah. Ini turunnya ke bawah lagi. Kadang kalimat itu pula yang membuat Bapak Ibu ragu jadinya. Ya. Padahal tadi udah mantap pahamnya. Lalu apa kata Ustaz? Rahasiakanlah diri Allah itu pada insan. Jangan disebut Allah itu insan, jangan dikatakan insan itu Allah. Kok berubah lagi Ustaz? Inilah arif dan bijaknya kita menghantarkan kaji. Tapi kalau selama-lamanya kita hantarkan seperti itu, makin tak jelas nanti makna yang sebenarnya. Ya. Katakanlah sebenarnya bahwa insan itulah wujud nyatanya diri Allah secara sempurna. Cuma kalau disampaikan bahwa insan itulah wujud nyatanya Allah secara sempurna, tagagau aku. Lalu tahu tagagau? Gampang memahaminya. Sebetulnya tidak perlu tagagau, tidak perlu gampang. Kenapa tidak perlu gampang? Tidak perlu tagagau. Karena memang Allah cuma satu-satunya. Adakah dua Tuhan dalam hidup ini? Nggak ada. Jadi kalau tidak ada dua Tuhan dalam hidup ini, berarti kita ini bertuhankan dengan Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Bahwa Tuhannya kita adalah Tuhan yang esa. Itu cara menghantarkannya. Nah, kalaulah Tuhan kita Tuhan yang esa, siapa namanya? Itulah Allah. Siapa sifat dan kelakuannya? Muhammad. Kemana tempat memandang zat dengan sifatnya? Kepada insan. Insan ini berzahir dan berbatin, zahirnya nyata pada tubuh, batinnya nyata pada ruh. Maka tubuh itu siapa namanya, ruh itu siapa namanya? Tubuh bernama Muhammad, ruh bernama Allah. Berpisah atau tidak nih? Tidak, esa dia. Jadi untuk mengesahkan, untuk memandang Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, untuk memandang ruh dengan tubuh, tubuh dengan ruh, ini yang disebut insan nih dia. Ini Bapak Ibu. Disitulah rahasianya. Kalau kita ingin mengenal zat dan sifat, kenali insan. Ini yang pesan kali Rasul. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Ini dia. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal dirinya,
maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Karena dirinya itulah wujud nyatanya Tuhan. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Nah, kenapa kenal diri, kenal Tuhan? Siapa diri Bapak Ibu? Ini kesini perginya. Siapa diri Bapak Ibu? Tajalli diri Tuhan. Apalagi? Penampakan. Apalagi? Copy paste. Apalagi? Duplikat. Apalagi salinan. Apalagi bayang-bayang. Apalagi bahagian. Apalagi cerminan. Wah. Itu rahasianya tuh. Ya. Kalau kita dah paham bahwa diri kita itu tajalli, kenyataan penampakan daripada diri Tuhan, maka pantaslah kita kenal Tuhan. Karena diri kita inilah nyatanya diri Tuhan itu yang sesungguhnya. Namun siapa yang sudah terang memandang Tuhan, sudah terang dia memandang zat pada dirinya, apa kata Nabi? Man arofa robbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah mengenal zat, ya, fasadal jasad, maka hilanglah dirinya. Kalau di sini adalah zat, maka hilang itu apa? Dihilanglah sifatnya. Wah. Tidak terpandang lagi sifat, yang terpandang adalah zat. Makanya kalau kita mengenal Allah, cukup zat saja lagi. Kalau zat itu namanya Allah, cukup Allah saja panggilannya lagi sebutnya. Jangan pula dibilang Allah itu sifat, Allah itu asma, Allah itu af'al. Padahal af'al, asma, sifat itu semuanya asalnya, terbitnya daripada zat. Kembalikan dia ke situ Bapak Ibu. Inilah pesan Rasul, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Ini dia. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Asal daripada sifat itu apa? Ini dia asal dari sifat itu zat. Sekarang sifat itu yang disebut namanya nur. Asal daripada nur, zat. Sifat itu disebut namanya makhluk. Sifat itu disebut namanya alam. Sifat itu disebut namanya sesuatu. Sifat itu disebut namanya baharu. Sifat itu disebut namanya muhaddas. Kembalikanlah makhluk baharu dan muhaddas itu. Kemana dikembalikan? Kepada zat. Zat itu siapa namanya? Allah. Rupanya yang hidup itu Allah. Itu dia. Itu cara penguraiannya Bapak Ibu. Ya. Lalu kesempurnaan memandang zat dengan sifat tadi itu, ini memandangnya pada insan. Lalu bagaimana cara kita mengungkapkan rahasia insan ini? Ya, lihat. Mengungkapkannya. Ini gambar insan ya. Kira-kira. Ya kan? Bagaimana kita mengungkapkan, membukakan rahasianya. Lihat. Bahwa ya, insan itu adalah kenyataan untuk memandang Allah dan Muhammad. Benar atau tidak Bapak Ibu tuh? Insan itu tempat memandang kenyataan Allah dan Muhammad. Kalaulah insan itu kenyataan tanpa memandang Allah dan Muhammad, ya, lalu bagaimana Bapak Ibu mengambil pahamnya, ya, Allah dengan Muhammad pada insan tadi. Kita lihat sifatnya Allah tadi, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat yang pertama. Sama. 2, basar. 3, kala 4, ilmu. 5, kudrat. 6, iradat. 7, ayat. Ini sifat apa namanya?
Ma'ani. Lawan ma'ani apa? Ma'nawiyah. Sama pasangannya apa? Apa? Sami'un. Nah, itu dia. Sami'un. Nah. Kalau basar? Basirun. Kalau kalam? Kalamun. Ulang lagi kelipat. Kalau kalam apa? Mutakalimun. Kalam tuh mutakalimun. Nah. Kalau ilmu? Alimun. Kalau kudrat? Qadirun. Kalau iradat? Muridun. Kalau hayat? Hayun. Nah, lihat. Cara mengambil pahamnya. Sama. Sama apa artinya? Mendengar. Itu terjemah ya. Pahamnya. Sama itu maknanya itu, pahamnya yang mendengar. Nah, lihat. Yang mendengar. Nah, siapa yang mendengar? Yang mendengar itu Allah. Nah, lihat. Basar artinya melihat. Maknanya yang melihat. Siapa yang melihat? Allah. Kalam maknanya yang berkata. Siapa yang berkata? Allah. Ilmu maknanya yang mengetahui. Siapa yang mengetahui? Allah. Kudrat, iradat, dan hayat apa maknanya? Yang kuasa, yang berkehendak, yang hidup. Siapa yang berkuasa, berkehendak, yang hidup? Allah. Ya. Kalaulah sama itu yang mendengar itu adalah Allah, lalu lawan daripada sama itu samia. Nah, samia apa maknanya Pak Ardi? Kenyataan yang mendengar. Alhamdulillah. Kenyataan yang mendengar. Basirun, kenyataan. Nah, kenyataan yang melihat. Mutakalimun, kenyataan yang berkata. Alimun, kenyataan yang mengetahui. Kalau muridun, qadirun dulu ya. Qadirun, kenyataan yang berkuasa. Muridun, kenyataan yang berkehendak. Hayun, kenyataan yang hidup. Lihat. Kalaulah sami'un, kenyataan yang mendengar. Sedangkan yang mendengar siapa tadi? Nah, kalaulah samia itu kenyataan yang mendengar itu adalah Allah, maka samia itu kenyataan yang mendengar, kenyataan tempat memandang Allah itu, kenyataan untuk melihat diri Allah itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Tuh Bapak Ibu. Sama yang mendengar yaitu Allah. Samia kenyataan yang mendengar itu yang disebut namanya Muhammad. Apa maksudnya itu? Sama yang mendengar Allah. Samia kenyataan yang mendengar itu yang bernama Muhammad. Makanya Muhammad ini disebut kenyataan yang mendengar. Yang mendengar siapa tadi? Kalau langsung saja artinya Muhammad itu kenyataan Allah. Itu ilmunya. Kadang kita dengan menggunakan bahasa ini keluar juga bintang-bintang dari itu. Samia kenyataan yang mendengar. Sama yang mendengar. Sama bagi Allah. Samia bagi Muhammad. Atau pusing pula memahaminya. Padahal bahasa Ustadz itu menghantarkan kepada satu wujud tuh. Pemahaman. Sama bagi Allah. Samia bagi Muhammad. Pertanyaannya kepada Rian. Nah, Rian ya. Ustaz mengambil mutiara dalam dadanya itu. Kalaulah sama itu pada Allah, samia pada Muhammad, apa pada diri insan? Halo? Jangan lihat kayak gini lagi.
Nanti aja lah. Pak Imam, 2 imam di sini mah. Pak Andre, pada telinga. Telingo. Nah, sama pada Allah, sami pada Muhammad, telingo pada ibu. Telingo tahu? Telingaku. Ini nurun aja kajinya lagi deh. Basar pada Allah, basir pada Muhammad. Apa pada diri ibu? Mato. Kalam pada Allah, mutakalim pada Muhammad. Apa pada Rani? Muncung. Itu memahaminya. Kalam pada Allah, mutakalim pada Muhammad. Apa pada Pak Haji? Mulut. Ilmu pada Allah, alimun pada Muhammad. Apa pada Khalifah? Akal. Kodrat pada Allah, qadirun pada Muhammad. Apa pada Pak Son? Kaki. Iradat pada Allah, muridun pada Muhammad. Apa pada diri Pak Andre? Halo? Hati. Kehendak. Bapak Ibu ada kehendak? Kehendak Bapak Ibu itu dari mana datangnya? Itu dia tuh. Dari hati, Bu. Makanya iradat pada Allah, muridun pada Muhammad. Apa pada kita? Hati. Hayat bagi Allah, hayyun bagi Muhammad. Apa pada di Bapak Ibu? Nafas. Tuh nyata pada hidungnya. Turun naik, keluar masuk tuh. Makanya ketika insan ini tempat memandang nyatanya Allah dan Muhammad, ya, berzahid dan berbatin, maka disebutlah istilah daripada insan ini ainullah. Atau nama lainnya wujudul, atau nama lainnya hakikatullah. Ainullah artinya apa maksudnya Ibu Lia, nyatanya Allah tuh? Insan tuh nyatanya Allah, apa maksudnya? Maksudnya, maknanya daripada ainullah itu apa? Bahwa insan itu ainullah, maksud yang sebenarnya apa? Itu yang tanya. Itu terjemahnya tuh. Anak Mak Uwo, kalau lupa nama. Bu si Ani. Ani kan? Udah masak lontongnya. Ani, apa maksudnya ainullah tuh? Pas, mantap. Ibu kacamata kita pakai ini yang jilbab hitam nih. Ya Ibu. Ibu apa namanya Ibu? Ya Ibu. Ibu Santi ya. Jangan ditanggal lagi kacamatanya. Biar tahu Ustaz bedanya. Apa maksud pahamnya bahwa insan itu ainullah? Ya, itu terjemah. Makna yang sebenarnya. Bu Wi ganti lagi. Nah, ini ainullah aja dulu. Kenyataan sifat Allah. Siapa lah nama lupa Ustaz nah. Ya. Naila. Apa maksudnya ini ainullah? Tanya Bu Wi. Dewi. Belakang Dewi. Apa maknanya bahwa insan itu ainullah? Nyata sifat Allah yang 7. Belum lagi. Ya cukup. Ma'wo. Apa maksudnya ma'wo? Udah diantarkan Pop S? Belum? Mbak Yu. Rahmi. Balik lagi Rahmi. Ini lagi. Ya Pak. Mana lagi? Tempat memandang nyatanya wujud
tempat melihat nyatanya Allah secara sempurna. Aduh Pak Ben juga. Hilang panik Pak Ben bertukang itu mah. Ainullah itu, insan itu dikatakan ainullah karena insan itulah kesempurnaan memandang wujud nyatanya Allah itu. Itu rahasianya. Atau wujudullah. Insan itu wujudullah. Maksudnya, maknanya insan itu wujudullah, tempat memandang dan melihat nyatanya Allah secara sempurna. Ini yang selalu Ustaz katakan. Rupanya Tuhan yang kita cari selama ini tiada lain sudah nyata pada diri sendiri. Karena diri sendiri itu adalah diri Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal dirinya bahwa dirinya itu Tuhan, tentu dia paham. Karena diri Tuhan itu tiada lain adalah diri Tuhan tuh. Bukan hantu tuh. Diri Tuhan, Allah. Jadi Allah tuh statusnya sebagai apa gitu? Apa Bu dia? Allah tuh statusnya sebagai apa? Bingung lagi tuh. Allah tuh statusnya sebagai apa? Ani. Itu dia. Allah tuh statusnya sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu apa bagi Allah? Kalau memang Allah tuh statusnya sebagai Tuhan, Tuhan itu apa bagi Allah sebenarnya? Allah itu statusnya sebagai Tuhan. Agak tinggi sedikit ya. Kalau Allah itu statusnya sebagai Tuhan, lalu Tuhan itu apanya Allah? Tuhan itu apanya Allah? Jabatannya. Terusnya pangkatnya, derajatnya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Ganggu balam. Itu memahaminya. Ya. Jadi Allah itu statusnya sebagai Tuhan. Tuhan itu adalah pangkatnya, derajatnya daripada Allah. Kalau di negara kita Indonesia ini, ya, Pak Prabowo itu statusnya sebagai apa tuh? Presiden itulah tuh. Jadi presiden itu apanya Pak Prabowo itu? Jabatannya. Begitu memahaminya. Kan dibawa ke situ lagi kan, makanya dipahami. Nggak akan bertambah beban Bapak Ibu, takut. Yang penting dengar rasa, dinainai memahaminya, yakin Bapak Ibu. Ya, jangan nanti kalau Bapak Ibu tidak yakin, adalah kacau dah tuh dah. Makanya Allah bilang, ini inda zoni abdibi. Aku nih menurut sangka hambaku kepada aku. Kalau sangkanya baik, pasti baik tuh. Kalau sangkanya tidak baik, maka tak baik. Kalau dia ragu dia tentang aku, ragu dah tuh. Tapi kalau dia yakin, yakin dah tuh sebenarnya itu. Jadi kalau nggak paham, jangan dibilang ilmu ini salah atau sesat. Karena belum ada anugerah Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Oleh karena itu, minta anugerah Allah, minta hidayah Allah. Begitu memahaminya. Ya, karena kita ini belum mampu memahaminya. Bukan berarti ilmu itu salah atau sesat. Itu mesti dipahami. Disitulah Rasul mengatakan, man kasura ilmuhu qala inkaru. Barang siapa yang wawasannya dalam, dia telah mendapatkan ilmu laduni, dia telah mendapatkan ilmu hikmah, dia telah mendapatkan ilmu kasab, maka sedikit kemungkinan bagi dirinya untuk membantah. Bahkan sebaliknya tidak pernah membantah. Jadi kalau orang sudah mendapatkan ilmu kasab, sudah mendapatkan ilmu ma'rifat, sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka tak ada lagi sebesar zarah kebimbangan dan keraguan bagi dirinya. Bulenya memanglah benar-benar bisa diguliangkan. Pica'lah benar-benar bisa dilayangkan. Tapi kalau bulenya itu alempas lah, alempanua bulenya, basisi, basandiang, bahannya ke jalan. Empah-empah itu. Tengoklah ban motor. Kalau kempesnya dilacak aja. Apa dia itu? Ganggu.
Baru laju jalannya cigin lagi. Baru apa bola bule itu lah bisa digolongkan, doa picak lah bisa dilayangkan. Hati yang sudah mantap imannya, yang sudah sabit di dalamnya, insya Allah tuh sempurna tuh pemahamannya. Tapi sebaliknya kata Rasul, man qala ilmuhu kasurat tiraduhu. Barang siapa yang ilmunya sedikit, dia tidak mendapatkan ilmu kasab, dia tidak mendapatkan ilmu laduni, maka dialah sebenarnya orang yang nyinyir. Lo tahu nyinyir? Yang paling banyak menyalah-nyalakan, menyesat-nyesatkan. Ini sesat nih. Ya, ini ajaran apa nih? Ini ajaran panteisme nih. Ya, ini ajaran wahdatul wujud nih. Ini ajaran ittihad ulul. Sesat itu. Kenapa? Karena hatinya itu tertutup. Hati masih bakara. Hati masih banyak lumutnya. Dia yang paling banyak nyanya. Selalu menyalah-nyalahkan orang, selalu menuding-nuding kafir, sesat, neraka. Karena ilmunya itu sedikit baru. Makanya Ustaz katakan, tetap kita selalu berhusnuzan. Andai kata kita belum dapat pahamnya, minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kemudahan dalam memahami ilmu tauhid ini, ya Allah. Untuk mengenal dirimu, ya Allah. Pasti Allah beri. Karena ini indah zoni abdi bi. Kita udah jelas nak paham. Kita udah jelas nak mengerti. Entah mau pula mau minta hidayah dan petunjuk kepada Allah. Ya. Maka ini sebenarnya Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ini namanya orang-orang yang tajrid. Bukan menjerit. Apa tajrid? Orang yang ditarik Allah ruhaninya, batinnya. Baru takiya kaki itu melangkah ke musola majelis. Takiya dia tahu. Tangke. Orang yang ditarik Allah ruhaninya, jiwanya, batinnya. Tergeraklah hatinya itu untuk melangkah menuntut ilmu, mencari dan menemui Tuhan itu. Ini yang mesti dipahami. Jadi kita mesti memahami tentang rahasia diri supaya kita kenal dengan Tuhan. Kalau kita ada kenal dengan Tuhan, yang berjalan tuh itulah kudratnya. Yang berkehendak itu itulah iradatnya. Yang melihat itulah basornya. Yang mendengar itulah samaknya. Yang berkata itulah kalamnya. Yang memahami itulah ilmunya. Yang hidup itu hayatnya. Sempurnalah memandang wujud nyata sama basar kalam ilmu kuda iradah dan hayat itu yang disebut insan-insan itu yang diri Bapak Ibu nih. Walaupun Ustaz katakan insan itu diri Bapak Ibu, namun insannya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi insannya diri Bapak Ibu itulah nyatanya diri Allah. Diri Allah. Maka dipahami di balik kalam Ustaz nih. Dipahami di balik makna yang sebenarnya apa yang Ustaz maksud. Makanya gunakanlah hati, gunakan rasa untuk memahami dan menyikapi ini. Jadi apapun yang Ustaz sampaikan awal sampai akhir, kita berbicara tentang zat dengan sifat. Ya. Kalau Ustaz bilang Allah tuh zat tuh. Kalau Ustaz bilang Muhammad tuh sifat. Walaupun yang Ustaz bilang Muhammad, yang Ustaz sebut adalah makhluk, yang Ustaz katakan adalah sesuatu. Sesuatu makhluk Muhammad itu adalah sifat. Sifat itu tiada lain adalah nyatanya diri zat. Berarti kita bercita zat kita. Namun versinya berbeda. Dialeknya berbeda. Cara mengutarakan dan menguraikannya berbeda. Karena kita sudah berada pada alam nyata ini Bapak Ibu. Walaupun kita berada pada alam nyata, dialek yang berbeda, tapi makna sebenarnya yang kita kaji di balik alam nyata ini, apapun dialeknya, bunyi bahasanya, itu tiada lain bercita tentang diri Tuhan ini. Ini yang membawa kita ini selamat pulang dan kembali Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita ini yang sebenarnya, itu dah kembali itu, pulangnya alun dah. Kembali tahu maksudnya. Alah balik ya. Pulang alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, Allah itu yang nyatanya di Bapak Ibu udah kembali dah tuh dah.
Artinya apa? Kita telah berjumpa dan bersuah dengan Allah. Dah kembali kita memahami sejati diri kita, yaitu Allah. Tapi pulangnya alun mengalami proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bahasa kiasnya gitu lagi itu. Ya. Makanya tidak semua orang bisa paham dengan bahasa kias. Ya, kembalinya Allah, pulangnya alun. Jadi ada bahasa hakikatnya, ada bahasa syariatnya. Bahasa hakikatnya ada kembali, bahasa syariatnya alun pulang dah. Baru pulang sempurna apabila dia telah mengalami proses namanya kematian itu. Sempurnalah zahir batin Bapak Ibu. Ya. Lalu kemana pulang dan kembalinya? Apakah pulang dan kembalinya Bapak Ibu nanti itu seperti menemui ayah bunda? Seperti kita menemui bos kita? Apa seperti itu pulang dan kembalinya Pak Haji? Ini hampir-hampir nih Pak Haji. Tidak. Kalau tidak, yang sebenarnya bagaimana pulang dan kembali kepada Allah tuh? Paham yang bagaimana maksudnya? Boleh kali Pak bantu? Apa yang disampaikan oleh Pak Haji, bagaimana sebenarnya pulang dan kembali kepada Allah itu secara sempurna? Zahir dan batin. Kenal aja diri kita. Kenal aja diri kita jadi. Itulah. Udah keluh lidah kata Pak Haji. Sudah ingat, sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini wujud nyatanya dari Allah. Ya Allah lah sudah. Maka Allah yang kita temui di dunia sama nak dengan Allah yang kita temui nanti di barzah. Yang di barzah sama nak dengan di akhirat. Kalau sama nyatanya yang sama pada akhirat, barzah pada dunia ini yang mana? Pada diri sendiri itu. Yakinlah itu Bapak Ibu. Sekarang ilmunya yakin atau tidak aja tuh. Ini ilmu yang yakin Ustaz beri. Sekarang tergantung Bapak Ibu. Yakin tak dengan ilmu Ustaz antarkan ini? Bapak Ibu yakin atau tidak? Yakin. Jangan yakin-yakin ya. Yakin dari dalam ini. Kadang dia bisa menghafalnya, bisa mengulangnya, bisa membaca-bacanya. Tapi dia tidak yakin dengan apa yang dipelajarinya. Tidak yakin apa yang disampaikannya. Benar ini atau tidak, sesat nanti nak ya. Itu tandanya belum yakin tuh. Kalau yakin itu udah mantap, boleh semua. Walaupun orang membuat kita bimbang ragu, kita tetap pada pendirian kita itu. Itu yakinnya sudah zuk. Yakinnya sudah mendapatkan pancaran ilahi. Ya. Tak ragu lagi itu. Itu maksudnya. Tunggu aja lah sampai datangnya ajal dan kematian itu Bapak Ibu. Nanti nampak bukti zahirnya itu. Karena yang zahir menunjukkan yang batin. Untuk mulai keyakinan itu, lihatlah pada diri Bapak Ibu nanti. Membangkai nak nanti? Membusuk nak nanti? Banyak lalat nak? Ya, itu situ duduknya. Memahami itu. Makanya orang yang sudah kenal Allah dengan orang yang tidak kenal Allah, waktu matinya berbeda Bapak Ibu. Itulah jaminan Tuhan itu. Hal yastawi lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Sama ke orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Sama ke orang yang sudah kenal dirinya dengan orang yang tidak kenal dirinya. Sama ke orang yang sudah mengenal Allah yang wujud nyata pada dirinya dengan orang yang tidak kenal Allah yang wujud nyata pada dirinya. Makanya orang yang kenal Allah insya Allah tidak membangkai, tidak membusuk. Dan orang yang tidak kenal Allah membangkai dan membusuk. Jangankan ditunggu 1 hari, 1 jam dia membusuk dia. Tapi kalau sama aja matinya orang makrifat dengan matinya orang tidak makrifat. Orang makrifat mati membangkai. Orang tidak makrifat matinya membangkai itu apa juga? Bapak Ibu belajar lagi kalau memang sama aja. Ya. Kalau Allah sudah memberikan jawaban, jangan bimbang dan ragu itu. Sekarang masalahnya, apakah Bapak Ibu sudah benar makrifat karena Allah atau belum? Atau pura-pura mengenal Allah? Itu nggak perlu dijawab itu. Nggak perlu dijawab, karena ilmu ini tidak ada pengakuan. Tidak boleh ngaku-ngaku. Cukup dia sadari, pahami, dan imani. Buktikan dan jalani. Itu aja ilmunya. Kalau Bapak Ibu mengaku-ngaku makrifat, tanda belum makrifat. Sebab apa? Tahu Ustaz? Orang makrifat tidak pernah dia mengatakan dirinya makrifat.
Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat juga belum tentu ma'rifat. Orang yang sudah kenal Allah, tak pernah dia mengaku-ngaku dia telah kenal Allah. Dan orang yang tidak pernah ngaku-ngaku kenal Allah juga belum tentu kenal Allah. Makanya kesempurnaan paham itu kala lisanahu la sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Kelu lidah, tidak ada kata dan suara melainkan hanya Allah sajalah yang ada lagi. Dan itu pun tak boleh disebut hanya Allah saja yang ada lagi, tak boleh lagi disebut tuh. Diam saja Bapak Ibu yang sudah sadar dalam kepahaman dan keimanannya. Jalani aja lah. Ini selalu Ustaz bawa ibu berpikir. Ya. Kalau kita sudah berada di Pekanbaru, ya, andai kata ada anak bertanya sama Bapak Ibu, Bu, Ma, Ayah, ama yang kota Pekanbaru itu ayah ibu? Bisa Bapak Ibu memberi jawabannya itu? Enggak. Kalau diberi jawabannya gimana tuh? Nanti lain yang dimintanya, lain pula yang ditunjuk. Bingung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah berada di kota Pekanbaru, karena Bapak Ibu udah paham kota Pekanbaru itu, ditanya orang juga lagi pada kita, mana yang kota Pekanbaru itu? Sulit bagi Bapak Ibu menerangkannya. Itulah makna kala lisanau itu maksudnya. Tak ada lagi kata-kata yang bisa merangkaikannya. Tidak ada ilmu yang bisa menjabarkannya. Tidak ada bisa akal untuk menganalisanya. Nyaris diam, tiada terdengar lagi. Itu makrifat tuh. Itu yang Ustaz maksud melalui lisan Nabi itu. Man arafallah fahuwallah. Man arafallah kala lisanahu. Man arafallah fahuwallah. Nah. Wa man arafallah kala lisanahu. Barang siapa yang telah kenal Allah, memang Allah itu yang zat, Allah itu yang sifat, Allah itu yang wujud, Allah itu yang sama basar kalam ilmu kudai roda dan hayat. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dia segala-galanya dan segala-galanya dia. Fahuwallah. Maka segala-galanya itulah dia, Allah itu. Pada saat itu, waman arafallah kala lisanahu. Kalau dia sudah kenal Allah bahwa segala-galanya itu adalah Allah, dan Allah itu nyata pada segala-galanya, kala lisanahu. Diamlah lagi situ Bapak Ibu. Itu maksudnya diam yang sudah paham. Paham yang sudah sadar tuh, sadar dia sudah dalam keimanan itu. Sempurna tuh Bapak Ibu. Ya. Mengerti, paham kita itu maksudnya. Tak boleh lagi diurai-uraikan, tak boleh lagi dinyata-nyatakan. Ini yang selalu saya katakan. Orang yang sudah kenal Allah, sulit bagi dirinya menjelaskan tentang Allah. Apalagi orang yang tidak kenal Allah. Orang yang sudah kenal Allah saja sulit menerangkannya. Apalagi orang yang tidak kenal Allah. Tambah sulit lagi Bapak Ibu. Ya. Bahkan apa kata Allah? Am taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagi seseorang, haram bagi dirimu bercerita tentang diriku padahal kamu belum mengenal akan aku. Apa sebabnya haram? Orang yang kenal aku saja payah bagi dirinya bercerita tentang aku. Apalagi kamu bercerita tentang aku, kamu belum kenal dengan aku, gitu Tuhan. Di situ memahami ilmu ini Bapak Ibu. Jadi nggak boleh ada pengakuan siapapun lah dia di situ. Ya, apapun pangkatnya, gelarnya yang dia sandang dalam hal keumatan ini, nggak boleh ngaku-ngaku di situ. Ya, ini yang kita jaga. Ya, buktikan aja lagi pemahamannya Bapak Ibu. Lihat aja lah nanti waktu mati selamat atau tidak, itu aja tuh. Ya. Lihat tuh kita dengan Tuhan aja lagi itu. Itu bahasanya kita dengan Allah. Tidak ada kita dengan siapa-siapa. Di situ aja pembuktian ilmu itu. Maka kenalilah Allah itu dengan sempurna, dengan baik. Maka seluruh amal ibadah dan ketaatan kita itu insya Allah. Itu yang disebut namanya amal daimun. Itu yang disebut namanya amal yang fana. Itu yang dikatakan namanya ma'rifat. Wal baqiyatus sholihatun khairun inda rabbika. Amal soleh, amal daimun, amal yang sudah ma'rifat, itulah sebenarnya amal yang paling baik di sisi Allah itu yang sebenar-benarnya.
Apa artinya? Sesungguhnya yang beramal itu adalah aku. Aku menjalankan ceritaku. Aku menjalankan takdir diriku sendiri. Aku pula lah yang menikmati jalan ceritaku dan takdir aku sendiri. Tidak ada siapa-siapa ada Tuhan. Namun turunnya ke hakikat, jalan ceritaku nyatalah pada Muhammad. Ini ya, Muhammad yang menjalankan cerita. Ya, padahal Muhammad itu adalah diri aku sendiri. Itulah tersembunyi dia. Walaupun Muhammad nampaknya sebenarnya rahasianya adalah Allah. Oleh karena itu selalu kita ini berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Bukti berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada diri. Karena diri inilah bukti nyatanya rahasia wujud Allah itu. Inilah orang yang datang dan kembali membawa diri Allah. Inilah yang disampaikan oleh Nabi itu. Siapa yang datang menghadap Allah dengan amalnya, amalnya akan aku hisap. Siapa yang datang menghadap Allah dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang kepada aku membawa diriku, tidak aku hisap amalnya, tidak aku minta pertanggungjawaban ilmunya, tidak pula aku tanya dia akan makrifatnya. Karena itu adalah urusan aku, itu adalah hak aku. Ya. Maka datanglah kepada Allah membawa diri Tuhan. Jangan datang kepadanya membawa ilmu makrifat. Jangan datang kepadanya dengan membawa amal. Tapi datang kepada Allah itu dengan diri Allah. Jangan nanti Bapak Ibu salah pula menyikapinya. Berarti tidak boleh lagi beramal. Tak boleh lagi belajar ilmu. Tak boleh lagi belajar makrifat. Salah nanti Bapak Ibu memahaminya. Tetap beramal, tetap berilmu, tetap bermakrifat. Walaupun Bapak Ibu beramal, berilmu, dan bermakrifat, jangan ada keakuan dan kesadaran diri Bapak Ibu yang beramal, yang berilmu, dan bermakrifat. Yang beramal, berilmu, dan makrifat itu adalah diri Tuhan. Kalau udah paham kita seperti itu, ibarat hujan, lah naik ke langit itu mah. Pinang, lah pulang ke tampuaknya. Syria, pulang ke gagangnya. Ombak, baliknya ke lautan mah. Pisau, masuk ke sarungnya. Diri, pulang ke asalnya itu. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Bapak Ibu telah tiada selama-lamanya. Aku pun dah capek dah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.